Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Pertemuan ini mari untuk siswa memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ada berapa orang yang nggak masuk pada Dua orang. dua orang ya? Bapak melihat absen. Alhamdulillah tadi sudah Bapak absen. Memang benar dua orang yang nggak masuk. Ada yang tahu sebab kenapa dia tidak masuk? Tidak enak badan, Pak. Oh, sakit ya. Iya. Kita doakan mudah-mudahan teman kamu yang sedang sakit dengan cuaca hujan pada pagi hari ini, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan. Amin. Pada materi pagi hari ini Bapak akan membahas dalam materi bab 4 yang ada di LKS tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Sudah membaca pada materi ini anak-anak? Alhamdulillah. Untuk khutbah, tabligh dan dakwah sama apa beda? Beda. Jadi pada materi khutbah bisa kita lihat khutbah itu secara etimologis atau bahasa khutbah artinya pidato atau nasihat. Di dalam kitab Fathul Muin, rukun khutbah itu ada 5. Yang memang ada yang ditambahkan menjadi 6, diantaranya dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi di dalam kitab fikih, dalam kajian ilmu fikih, rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah alhamdulillah, mengucapkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah wasiat takwa. Yang keempat membaca ayat Al-Quran. Dan yang kelima adalah doa. Nah, rukun ini wajib untuk pada materi khutbah. Nah, khutbah itu ada rukun dan syarat. Sedangkan untuk pada materi dakwah itu tidak ada rukun. Dakwah dan tabligh tidak ada yang namanya rukun. Khutbah waktunya menjadi khusus, tapi soal tabligh dan dakwah tidak memiliki waktu yang khusus. Kita tahu kalau khutbah Jumat itu dilaksanakan pada hari apa? Jumat. Di waktu apa? Di waktu zuhur ya, pertengahan waktu lagi matahari terbit. Nah, sedangkan khutbah malam hari bisa tidak? Bisa. Kalau dakwah malam hari bisa tidak? Bisa kalau dakwah ya, tabligh bisa. Tapi kalau khutbah enggak, kecuali nanti ada namanya khutbah Idul Fitri, khutbah gerhana, macam-macam dah yang kita lihat. Oke? Pada materi ini perbedaan antara khutbah bisa kita lihat. Perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah diantaranya, Bapak tanya, kalau sudah membaca ada di halaman berapa? Halaman 30. Halaman 37. Kita buka halaman 37. Pada halaman 37 di sini ada 7. Di antaranya kita sebutkan 3 saja untuk mempersingkat waktu. Khutbah yang pertama dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu ya. Ada syarat-syarat dan rukun, ada mimbar khusus melaksanakannya dan waktunya terbatas. Jadi khutbah itu nggak boleh lama banget, nggak boleh. Yang kedua, kalau tabligh dapat dilakukan kapan saja. Jadi bisa pagi, bisa siang, bisa sore, pun bisa malam. Tidak ada syarat dan tidak ada rukun. Yang ketiga, ada yang menggunakan mimbar, ada juga yang tidak. Lalu untuk dakwah dilakukan kapan saja sama dengan tabligh.
Tidak ada syarat dan rukun, tidak ada mimbar khusus dalam pelaksanaannya. Nah, ini masih banyak lagi perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Lalu untuk kita sebagai pendakwah, kalau tabligh itu disebut dengan orang yang menyampaikannya itu, kalau laki itu muballigh, kalau perempuan itu adalah muballighah. Atau kalau dakwah sebutannya itu adalah dai, dai ilallah, kayak gitu contohnya. Tapi perlu kita garis bawahi pada halaman 36, dakwah itu banyak sekali yang kita lakukan sebelum kita berdakwah agar bisa diterima dengan khalayak ramai oleh orang-orang di sekitar. Harusnya kita bisa berdakwah dengan diri kita sendiri, melalui diri sendiri, baru kita berdakwah kepada orang lain. Karena takutnya pada saat kita mendakwahkan kepada orang lain, ada orang lain nggak suka dengan kita, keluarga kamu aja mesti berantakan, maka segala dakwahin saya, gitu ya. Ada yang begitu ya. Di sini bisa dilihat ada dakwah fardiyah, ada dakwah ammah, ada dakwah bilisan, ada dakwah bilhal. Contoh salah satunya adalah dakwah bilhal, adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Jadi dia pada saat berdakwah untuk melakukan kebersihan, anazofatun minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, orang yang pada saat menasihatkan itu kira-kira dia orangnya bersih apa kotor gitu ya. Nah, kalau orangnya bersih, dia menasihatkan itu enak. Nah, itu contohnya. Ada juga dakwah bil hikmah. Tapi yang disari di dalam dakwah, bagaimana seorang dai, seorang khatib, seorang mubaligh mengajak kepada orang yang dia dakwahkan untuk menuju pada hal yang baik, yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Rasulullah. Jangan dakwahnya itu penuh dengan emosional, penuh dengan kebencian, penuh dengan hasud, penuh dengan ghibah. Tapi pada saat orang mendengarkan dakwah kita, yang tadinya di rumah orang panas, datang ke majlis jadi adem, pulang penuh dengan kenikmatan ilmu yang dia dapat dalam majlis yang kita sampaikan. Jangan sampai dalam dakwah di rumah orang tenang, sampai dalam suatu majlis dengerin penceramah jadi emosi, keluar dia berantem. Jadi dakwah itu adalah bagaimana seorang mubaligh, seorang dai, seorang khatib bisa memberikan kenyamanan, ketenangan hati, dan persatuan-kesatuan untuk sekiranya orang yang mendengarkan kita menjadi jauh lebih baik. Jadi jelas semua? Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekarang Bapak ingin memberikan gambaran kira-kira siswa-siswa di sini ada yang sudah paham atau belum? Kira-kira paham apa tidak? Nah, alhamdulillah paham. Sekarang Bapak minta untuk satu orang menjelaskan sedikit saja apa yang Bapak sampaikan tadi. Akan Bapak tunjuk secara acak ya. Coba kamu untuk menjelaskan tentang perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. Silakan. Ada beberapa perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Di antaranya, kalau khutbah itu bisa dilaksanakan pada waktu tertentu. Lalu ada syarat dan rukun, ada mimbar khusus untuk melaksanakannya. Lalu kalau tabligh itu dilakukan bisa kapan saja, bisa pagi, bisa siang, malam, ataupun ya kapan saja. Yang kedua, tidak ada syarat dan rukun. Yang ketiga, tidak menggunakan mimbar khusus untuk melakukannya. Dakwah tidak jauh berbeda dari tabligh, dapat dilakukan kapan saja, tidak ada rukun dan syarat, dan tidak ada mimbar khusus dalam pelaksanaannya. Wah, hebat, tepuk tangan. Nah, alhamdulillah cukup satu saja untuk memberikan argumentasi pada materi Bapak. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhan Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Bapak sebelum nanti
pembahasan ini dengan menutup dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.